Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tani, sahabat pertanian Nusantara di seluruh Indonesia. Setelah malai padi keluar secara serempak, inilah fase penting yang sangat menentukan hasil panen kita. Pada tahap ini, fokus utama kita adalah mempercepat pengisian bulir hingga penuh sampai pangkal, sekaligus menjaga bobot gabah tetap maksimal hingga panen tiba. Banyak petani hanya menunggu tanpa perlakuan khusus, padahal pada fase inilah tanaman sangat membutuhkan dukungan nutrisi yang tepat. Salah satu kunci utama agar bulir padi bernas dan berbobot adalah menjaga daun bendera tetap hijau hingga masa panen. Daun bendera berperan sebagai pabrik energi terakhir bagi tanaman. Jika daun bendera cepat menguning atau menua, maka proses pengisian bulir tidak optimal, sehingga banyak bulir menjadi hampa atau ringan. Oleh karena itu, pada video kali ini admin akan merekomendasikan 5 nutrisi pilihan yang terbukti membantu mempercepat pengisian bulir sekaligus mempertahankan kehijauan daun bendera hingga panen. Nutrisi-nutrisi ini sudah sering kami gunakan di lapangan dan hasilnya sangat memuaskan. Selain itu, admin juga akan menjelaskan waktu aplikasi dan dosis yang tepat agar hasilnya maksimal. Simak video ini sampai selesai agar sahabat tani tidak melewatkan satupun informasi penting yang bisa menjadi solusi dalam meningkatkan hasil panen. Baik sahabat tani, kita mulai dari nutrisi pertama. Nutrisi pertama adalah KCl Gourd cair. KCl Gourd cair merupakan nutrisi yang sangat efektif dalam menunjang pengisian bulir padi agar lebih padat, bernas, dan berbobot. Kandungan kalium yang tinggi berperan penting dalam proses pengisian bulir, memperkuat jaringan tanaman, serta meningkatkan kualitas gabah. Dosis penggunaan KCl Gourd cair adalah 50 ml untuk satu tangki semprot ukuran 16 liter. Waktu aplikasinya dilakukan dalam 3 tahap penting. Tahap pertama diberikan saat padi memasuki usia sekitar 50 hari setelah tanam atau pada fase bunting. Pada tahap ini, tanaman mulai mempersiapkan pembentukan malai, sehingga kebutuhan nutrisi sangat tinggi. Tahap kedua diaplikasikan saat malai mulai merunduk atau pada fase masak susu. Pada fase ini bulir sedang aktif terisi, sehingga dukungan kalium sangat membantu mempercepat pengisian hingga ke pangkal. Tahap ketiga dilakukan pada penyemprotan terakhir sebelum panen. Tujuannya adalah menjaga bobot gabah tetap berat serta mempertahankan kualitas bulir hingga masa panen. KCl Gourd cair dapat dicampur dengan pestisida apabila tanaman terdeteksi terserang hama atau penyakit, atau digunakan sebagai langkah pencegahan. Kandungan nutrisi dalam KCl Gourd cair sangat lengkap, antara lain kalium 64%, magnesium 3%, zinc 1,4%, serta unsur mangan, boran, dan sulfur. Produk ini juga dilengkapi ZTT berupa auksin dan sitokinin yang membantu mempercepat pengisian bulir hingga maksimal. Untuk kisaran harga, KCl Gourd cair berada di rentang Rp65.000 hingga Rp70.000. Kita lanjut ke nutrisi kedua. Nutrisi kedua adalah Ambesion. Ambesion merupakan nutrisi yang dapat digunakan pada semua fase pertumbuhan padi, baik fase vegetatif maupun generatif. Pada fase vegetatif, Ambesion berfungsi merangsang pembentukan anakan. Sedangkan pada fase generatif, Ambesion membantu pengisian bulir menjadi lebih bernas dan berbobot. Selain itu, Ambesion juga sangat efektif dalam menjaga daun bendera tetap hijau hingga panen. Dengan daun bendera yang tetap aktif, proses fotosintesis berlangsung lebih lama sehingga pengisian bulir menjadi maksimal. Dosis penggunaan Ambesion adalah 50 ml untuk tangki 16 liter. Waktu aplikasi dilakukan 3 tahap. Pertama, saat menjelang bunting. Kedua, saat padi memasuki fase masak susu. Ketiga, sekitar 15 hari sebelum panen. Harga Ambesion kemasan 500 ml sekitar Rp80.000, sedangkan kemasan 1 liter sekitar Rp160.000. Selanjutnya, nutrisi ketiga. Nutrisi ketiga adalah MKP atau monokalium fosfat. MKP merupakan nutrisi yang sangat populer di kalangan petani karena harganya terjangkau namun kualitasnya sangat baik. MKP mengandung fosfat 52% dan kalium 34%. Kombinasi ini sangat efektif dalam membantu pembentukan energi tanaman dan mempercepat pengisian bulir.
Aplikasi pertama dilakukan saat padi mulai bunting atau sekitar usia 50 hari setelah tanam. Dosis yang digunakan adalah 3-4 sendok makan untuk tangki 16 liter. Aplikasi kedua dilakukan saat fase masak susu. Aplikasi ketiga dilakukan sekitar 15 hari sebelum panen. MKP dapat dicampur dengan JPT seperti Giberelin karena dalam kemasannya belum mengandung JPT. Selain mempercepat pengisian bulir, MKP juga membantu mempertahankan kehijauan daun bendera sehingga bulir menjadi lebih bernas. Harga MKP berkisar sekitar Rp50.000. Kita lanjut ke nutrisi keempat. Nutrisi keempat adalah Astonis. Astonis merupakan nutrisi yang diproduksi oleh PT DGW, perusahaan yang dikenal menghasilkan berbagai produk pertanian berkualitas. Astonis sangat efektif digunakan pada fase pengisian bulir padi. Aplikasi pertama dilakukan saat padi bunting dengan dosis 16 ml per tangki 16 liter. Aplikasi kedua dilakukan saat fase pengisian bulir dengan dosis 30-40 ml per tangki. Aplikasi ketiga dilakukan pada penyemprotan terakhir sebelum panen. Astonis dapat dicampur dengan fungisida dan ditambahkan ZPT untuk meningkatkan efektivitasnya. Nutrisi ini membantu mempercepat pengisian bulir sekaligus menjaga kesehatan tanaman. Dan terakhir, nutrisi kelima adalah Gandasil B. Gandasil B merupakan nutrisi dengan kandungan unsur hara lengkap yang sangat dibutuhkan pada fase pengisian bulir. Aplikasi pertama dilakukan saat padi bunting dengan dosis 2 sendok makan per tangki 16 liter. Aplikasi kedua dilakukan saat fase masak susu dengan dosis 3 sendok makan. Aplikasi ketiga dilakukan menjelang panen atau pada penyemprotan terakhir dengan dosis 3 sendok makan. Gandasil B membantu mempercepat pengisian bulir sekaligus menjaga daun bendera tetap hijau hingga panen. Sahabat tani sekalian, kelima nutrisi ini dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan kualitas pengisian bulir padi. Dengan pemilihan nutrisi yang tepat, waktu aplikasi yang sesuai, serta dosis yang benar, diharapkan bulir padi akan lebih bernas, bobot gabah meningkat, dan hasil panen lebih maksimal. Namun perlu diingat, nutrisi yang baik akan bekerja lebih optimal jika tanaman bebas dari gangguan hama dan penyakit. Jadi tetap lakukan pengamatan rutin di lapangan, seperti yang sering kita bahas di channel Pertanian Nusantara, termasuk gejala daun tergores akibat serangan ulat daun yang pernah kita bahas sebelumnya. Semoga informasi ini dapat menjadi panduan bagi sahabat tani yang sedang berupaya meningkatkan hasil panen. Bagi sahabat tani yang sudah pernah menggunakan salah satu nutrisi ini, silakan berbagi pengalaman di kolom komentar agar kita semua bisa saling belajar. Dukung terus channel Pertanian Nusantara dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini kepada petani lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.